warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Baik itu kenikmatan yang bersifat jasmani maupun kenikmatan yang bersifat rohani. Dan bahkan ada kenikmatan yang tidak pernah kita cari, yaitu kenikmatan iman. Sekali lagi, kalau kita bicara dengan pembicaraan yang lebih dalam, iman itu bukan hasil dari sebuah proses pencarian. Iman itu adalah anugerah yang datang dari Allah, yang tidak bisa dicari dengan proses pencarian yang semata-mata karena hasil dari upaya manusia. Sepintar apapun orang, secerdas apapun orang, itu tidak dijamin imannya bisa lebih kuat. Karena pencarian yang disebut proses intelektual seorang yang sifatnya itu empiris, itu tidak dijamin akan bisa mendapatkan iman. Orang seringkali mengatakan, lihatlah Ibrahim. Proses pencarian intelektual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu menemukan sesuatu yang datang dari Allah, bukan karena Ibrahim itu menemukan, tetapi Allah memberi. Bagaimana proses pencarian itu kemudian oleh Allah dijawab dengan jawaban yang pasti, ini saya, Tuhanmu yang kamu cari. Yang ketika kamu cari dengan proses pencarian intelektual gak ketemu. Atau cerita sahabat Umar bin Khattab. Di atas kertas sulit Umar itu mengimani apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dia punya resistensi yang sangat kuat terhadap dakwah Islam. Tapi bagaimana ketika kebencian yang sebegitu mendalam itu disentuh dengan lantunan Al-Quran surat Thaha dari adiknya yang bernama Fatimah, itu meluluhkan hati Umar, kemudian datang kepada Rasulullah untuk bersyahadat. Itu sifatnya tidak mendaki, sifatnya menurun. Artinya apa? Ada proses tanazul di dalam bahasa tasawuf. Proses tanazul itu proses yang memang tidak bisa kita dapatkan dengan pencarian yang bersifat intelektual. Dan itu hidayah. Dulu saya pernah sedikit diskusi dengan Pak Wiharto tentang hidayah. Orang bisa mencari, tapi hidayah itu milik Allah. Proses pencarian yang terbaik yang datang dari para intelektual itu tidak akan menemukan sesuatu kalau Allah tidak menghendaki. Jadi begitu Allah menghendaki, hidayah itu begitu mengalir. Bisa bagaimana Rasulullah itu mendakwakan Islam kepada semua orang, itu gagal ketika Rasulullah mencoba untuk mendakwakan apa yang dia dakwakan kepada orang itu kepada pamannya sendiri, Abu Thalib. Sehingga ada teguran dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah dan menentukan. Kan tadi saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, gak ada jaminan doa itu dikabulkan ketika doa itu diucapkan oleh siapapun. Ini ada kiai terkenal yang
itu viral menjadi pembicaraan. Saya jawabnya sederhana. Ya. Ya tidak siapapun itu bisa dijamin doanya terkabul, karena yang mengabulkan itu Allah, dan Allah tidak bisa didikte. Allah tidak bisa dipaksa untuk mengabulkan doa. Masa Allah mau dipaksa dengan terkabulnya doa, bahkan ada doa yang diralat. Ya kan serempot itu. Saya tidak bisa memahami. Meskipun teman saya dari seberang sana mengatakan al-ain itu dari sebuah ungkapan itu lil ma'ani, wala lil mabani, itu dalam bahasa sederhana begini. Kita harus memahami konteks, jangan memahami teks. Jadi yang dimaksud oleh orang-orang yang sudah punya kedekatan dengan Allah itu jangan ditafsirkan oleh orang-orang yang masih jauh dari Allah. Nah, jadi kalau saya menyebut Mahrizal itu yang saya maksud itu Paris. Saya doakan semoga Mahrizal masuk surga, itu maksudnya Paris. Nah, itu konteksnya. Jadi maksudnya Paris. Dan Allah tahu. Nah, siapa yang bisa menjamin niat orang itu seperti itu? Nggak ada. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita nalarkan. Nah, ini yang mestinya harus kita coba untuk kita jadikan sebagai kebijakan ketika kita berpikir. Termasuk hari ini kita akan berpikir tentang konsep al-jam'u. Di dalam kajian tasawuf itu ada dua kata yang berseberangan. Yang pertama at-tafriqah, yang kedua al-jam'u. At-tafriqah itu proses pemisahan, sedangkan al-jam'u itu proses penyatuan. Satu yang harus kita pahami dari kajian tasawuf itu, seseorang itu bisa jauh dari Allah karena memang dia tidak mau dekat, sehingga dia menjadi orang yang terpisah dari Allah. Karena dia itu sengaja menjauh dari Allah, dia sebenarnya tengah berproses untuk melakukan pemisahan dari Allah. Ini konsep at-tafriqah. Sehingga pikirannya jauh dari Allah, kesadarannya jauh dari Allah, sampai pada tindakannya pun juga jauh dari hidayah Allah. Sehingga orang itu sulit untuk diminta memahami Allah. Karena apa? Konsep tentang Allah itu tidak ada di dalam benaknya. Memorinya tidak ada tentang Allah. Ya kalau orang sudah tidak punya memori tentang Allah, ya seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya bisa berhujjah dengan 10 orang pintar, tetapi saya tidak pernah menang berhujjah dengan orang bodoh. Karena apa? Karena modal mereka untuk berdiskusi tidak ada. Dalam konsepnya orang Arab kan ada orang yang disebut jahil murakkab. Jahil murakkab itu bodohnya itu bertumpuk-tumpuk itu. Dan dalam bahasa sederhana, jahil murakkab itu disebut dengan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Wong bodoh dia nggak ngerti nek bodoh. Itu bisa diskusi kan ya, orang nyambung karena dia merasa pintar. Itu jahil murakkab. Kata Imam Al-Khalil dan Imam Ghazali, ya sudah fatruku atau farfudu, ya sudah tinggalkan saja, istinggalkan. Sehingga konsep jahil itu bukan orang yang disebut safi. Kalau safi itu dungu, orang dungu itu memang ya nggak usah diajak bicara, pancen ratakan IQ-nya memang di bawah standar. Tapi kalau al-jahil itu sebenarnya orang yang bisa diajak bicara, tapi karena sudah punya a priori, punya sikap a priori terhadap orang, sehingga dia tidak melihat substansi pendapat orang, tapi melihat siapa orang yang berpendapat. Pokoknya kalau Pak Ratu Zaman ngomong pasti salah. Itu orang-orang yang jahil, orang yang tidak mau tahu. Dan keinginannya untuk tahu hampir nggak ada. Sehingga kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu, ya sudah bisa. Cuma kata pis tidak boleh ditunjukkan dengan jari, itu bermasalah. Dan pis kan nggak mungkin begini. Tapi ada jari jemari yang harus kita gunakan, itu sekarang berbahaya, bisa dilaporkan.
Tapi kalau bagus itu nggak apa-apa. Tapi kalau peace, damai itu jangan. Itu bisa bermasalah. Sekarang di samping ada Bawaslu, ada Bawasri, ada pengawas jari jemari. Ini bahaya. Ya, kita bicara hal yang serius dengan santai nggak apa-apa. Nah, kita kembali pada konsep yang mau kita bicarakan di sini yang disebut al-jam. Ada dua istilah yang berseberangan. Tafriqah itu adalah rangkaian proses atau rangkaian kegiatan untuk melakukan sesuatu dalam rangka berpisah dari sesuatu yang namanya tafriqah, termasuk bagaimana kita tidak mau bersatu dengan Allah. Itu artinya kita bersatu dengan orang yang sebenarnya atau zat yang sebenarnya tidak boleh kita satukan dengan kita. Siapa yang kemudian kita jadikan sebagai orang lain untuk menyatu? Itu setan. Jadi jalan itu cuma ada dua, sabilullah atau subulus syariat. Kalau sabilullah itu satu, karena doa kita jelas ihdinas shiratal mustaqim. Tapi kalau jalan setan itu banyak. Ini yang diilustrasikan oleh Rasulullah ketika berbicara dengan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah itu tiba-tiba berdiri dan kemudian menunduk, menggambarkan satu garis lurus. Hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Lalu di kanan kirinya dibuat jalan yang bermacam-macam. Kemudian disebut oleh Rasulullah bahwa yang lain wal akhar dan yang lain itu subul syayatin, jalannya para setan. Jalan setan itu banyak, jalan Allah cuma tunggal, yaitu jalan menuju ridha Allah. Ketika kita melakukan tindakan yang disebut al-jam itu, kita sebenarnya tengah berproses untuk menyatukan diri kita dengan Allah, menyatukan pikiran kita dengan Allah, menyatukan ingatan kita dengan Allah, menyatukan kehendak kita dengan Allah, menyatukan diri kita dengan Allah. Dan pada saatnya seolah-olah diri kita itu menyatu dengan kehendak Allah. Karena apa? Kita sudah merasa menunggal dengan Allah, bukan karena kita satu, tapi kita ingin melekatkan diri kita dengan Allah. Disinilah yang seringkali disebut oleh Imam Al-Harawi di dalam kitab Manazil Sa'irin bahwa ketika orang itu hendak melakukan penyatuan dengan Allah, maka yang pertama kali itu adalah penyatuan dalam bentuk ilmu, jam'u ilmin. Jadi bagaimana ilmu kita itu kita satukan dengan ilmu Allah, bukan hanya dari substansi ilmuannya, tetapi juga alas berpikirnya. Alas berpikir kita itu harus benar. Kalau alas berpikir kita sudah salah, ini nasihatnya Pak Aris ternyata benar. Kalau tidak istirahat, patoknya kabur lagi. Mau istirahat. Yang pernah, mungkin saya pertanyaan. Kalau kita itu supaya landasan keilmuan yang benar, kemudian kita kembangkan ilmu kita akan semakin dekat pada Allah. Tapi kalau landasan keilmuan kita sudah salah, bebas nilai, tidak mengikat dengan syariat Allah, 14. Secara keilmuan kita semakin menjauh dari Allah. Jadi gerakan intelektual seorang ilmuwan yang punya landasan keilmuan yang salah itu semakin dia pintar, semakin jauh dari Allah. Pendapatnya semakin jauh, semakin nyimpang. Tapi kalau landasannya benar, semakin dia banyak belajar, dia semakin dekat pada Allah. Dan itu yang disebut oleh Imam Syafi'i dengan hikmah. Hikmah itu adalah sebuah perolehan dari proses pencarian intelektual seseorang. Karena dasarnya benar, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Sehingga Luqman disebut Al-Hakim karena dia memiliki hikmah yang oleh para ulama, antara lain yang disebut oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitab Mahasil Ta'wil.
Hikmah itu dalam kajian akademis itu disebut dengan al-ulumun nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allati tuwajjihun nasa ila ma khuliqat lahu, yang bisa mengarahkan orang itu pada tujuan penciptaan dirinya, yaitu untuk beribadah. Semakin berilmu, semakin dia akan bisa beribadah dengan baik dan benar. Itu orang yang mendapatkan hikmah. Dan yang mendapat hikmah itu tidak banyak. Ya, kalau cerita dalam Al-Quran ada Luqman Al-Hakim. Kalau cerita tentang Musa, itu ada pembandingnya namanya Khidir. Orang yang punya hikmah dan sering memberi nasihat pada Musa. Nah, kemudian dalam kajian keilmuan, hikmah itu yang disebut dengan sesuatu yang membuat para nabi, para rasul itu menjadi orang yang mengalir menjadi semakin cerdas dan semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Semakin cerdas dan semakin tawadhu. Nah, sekarang kan agak terbalik itu. Ketika orang semakin banyak ilmunya, semakin cerdas, semakin sombong. Itu tidak dapat hikmah. Ya, seperti apa kecerdasan para nabi itu luar biasa. Ibrahim itu orang cerdas. Nabi Sulaiman itu super cerdas. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Secara formal tidak pernah sekolah, tapi bukan tidak pernah belajar. Proses pembelajaran itu tidak harus dilakukan di sekolah, apalagi di bangku dan ruang yang sempit. Karena ini pengajian, kita tidak usah menyebut pendapat-pendapat yang berseberangan ini. Saya masih ingat betul bagaimana orang-orang yang sekolahannya itu tidak begitu jelas, tetapi ketika dia berbicara luar biasa hebat. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita melihat para kiai yang disebut kita Pak Farudin itu kan kita sebut kiai saja lah, meskipun beliau tidak pernah ingin disebut kiai. Kearifannya luar biasa. Bagaimana dia memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun ya kira-kira. Itu kan menyibukkan dan sulit, padahal dia melewati masa-masa sulit loh. Di zaman Orde Baru itu kan masa-masa sulit, tapi survive. Dan Muhammadiyah aman. Saya nggak punya gelar, karena kardisnya nggak ada, karena dia cuma dari pesantren. Dan secara keilmuan orang tidak pernah mengatakan Pak AR itu seorang intelektual, tetapi ungkapan-ungkapannya itu sangat bijak, dan itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Ada riatuhnya itu, ada proses berlatih yang luar biasa. Termasuk kalau kita baca kitab-kitab yang kita kaji seperti sekarang ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bukan lulusan perguruan tinggi, bukan profesor doktor. Tapi kalau kita membaca kitabnya itu luar biasa. Kitabnya kan tidak 1-2, yang terlacak cuma puluhan, tidak sampai 100, tapi tulisan-tulisannya kan mengalir. Dan dulu belum ada percetakan seperti sekarang. Orang yang dianggap gurunya Ibnu Taimiyah luar biasa, Imam Ghazali hari ini luar biasa, para ahli tafsir luar biasa, dari At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir misalnya, itu kan kitab tafsirnya luar biasa. Dan bagaimana dia itu bisa semakin dekat kepada Allah di ketika secara intelektual dia berkembang sebagai seorang ilmuwan. Imam Nawawi juga begitu, luar biasa. Ini karena dalam proses pencarian dia melakukan tindakan yang dinamakan al-jamu. Ada proses penyatuan diri dalam dirinya yang dikatakan sebagai penyatuan yang bersifat individual dengan kehendak Allah. Sehingga ketika disebut oleh Imam Al-Harawi bahwa ada penyatuan ilmu, penyatuan wujud dan penyatuan diri, kemudian mewujud menjadi
orang yang punya nafsu mutmainnah. Orang yang punya jiwa yang tenang, yang disebut nafsu mutmainnah itu kan digambarkan dengan gambaran yang sederhana sekali di dalam surat Al-Fajr 4 ayat terakhir. Yang pertama, dia selalu akan ridho untuk berdoa kepada Allah. Allah dia, karena dia ridho, Allah meridhoi. Radiyatan mardiyah. Jadi panggilan Allah kepada orang yang punya jiwa yang tenang itu kemudian mengakibatkan orang yang dipanggil itu ridho untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ibadahnya selalu diridhoi, sehingga dikatakan radiyatan mardiyah. Dan kenapa disebut irji bukan idhab? Disuruh kembali karena apa? Ada proses penyatuan setelah diduga orang itu melakukan tindakan yang memisahkan dirinya kepada Allah. Dalam pembaharan diri manusia itu secara spiritual mungkin saja orang itu akan terpisah dari Allah, sehingga kegiatan-kegiatan intelektualnya bukan tidak mungkin juga akan terpisah dari apa yang seharusnya membuatkan dia itu semakin dekat kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kenapa diminta untuk kembali kepada Tuhan? Karena apa? Dia sudah terlalu jauh pergi. Orang yang tidak mau bersikap ridho untuk bertuhan kepada Allah itu, dia secara tidak sadar sebenarnya telah pergi dari sesuatu yang sebenarnya harus dia dekati, yang jauh. Dan pada saatnya harus menyatu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah itu adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap orang, bahwa ketika kita itu bertuhan kepada Allah harus ridho, dan itu yang mengakibatkan Allah itu. Sehingga surga itu menjadi sesuatu yang akan diraih. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika ibadahnya kepada Allah itu sempurna, ya sudah, jaminannya surga. Termasuk doa, terkabulnya doa itu kan tidak tiba-tiba terjadi. Ada sebab yang mengakibatkan terkabulnya doa. Antara lain keikhlasan kita di dalam berdoa. Antara lain, meskipun dalam kajian tentang doa ada kajian tentang waktu, ada kajian tentang tempat, ada kajian tentang niat, tapi ada kajian khusus tentang bagaimana keikhlasan orang itu ketika berdoa itu benar-benar ada. Jadi kalau doa itu adalah doa pesanan, itu kadang-kadang juga mengakibatkan orang tidak sehati dengan apa yang dia katakan. Saya mau mendoakan Mas Arif kok dipaksa. Sekarang untuk hari ini Mas Aman saja yang didoakan. Saya mau doakan Mas Arif sehingga ya Allah berikanlah yang terbaik pada Mas Arif. Kemudian Pak Arif katakan, Pak Musin, rentu Mas Aman. Maksud saya Mas Aman. Ya, mestinya tidak begitu. Dipesankan dan dipaksa-paksa dan diralat, mestinya tidak begitu. Ini kalau kita mau jujur. Tapi karena pengajian kita tidak membahas tentang itu, ya itu kita jadikan ilustrasi saja. Bagaimana keikhlasan itu harus ada di dalam kegiatan, utamanya ketika kita mau beribadah kepada Allah. Doa itu kan bagian dari ibadah. Bagaimana keikhlasan itu tidak terbangun? Ketika keikhlasan itu terbangun, lalu kita berharap doa kita akan terkabul, itu kan aneh. Perasaannya aja tidak ada, kok mau diterima? Apalagi kalau doanya sudah mengarah pada sesuatu yang tidak baik, untuk menciptakan permusuhan, memutus silaturahmi, ya tentu saja tidak bisa. Doa-doa yang memang bermuatan politis yang sebenarnya tidak selaras dengan prinsip syariatnya, tidak mungkin itu dikabulkan karena prasyaratnya saja tidak terpenuhi. Nah, mari kita coba untuk kita bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan konsep al-jam'u ini di dalam kitab Madarijus Salikin yang beliau sitir dari kitab Manazilus Sa'irin yang ditulis oleh Al-Harun. Nah, ini ada
firman Allah yang menjadi alasan. Pertama surat Al-Anfal ayat 17. Pada ayat itu ada rangkaian kata yang dirujuk, yaitu wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Nah, diawali dengan kata-kata falam taqtuluhu, maka yang sebenarnya bukan kamu yang bunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tapi Allah yang membunuh mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia ketika membunuh itu adalah bagian dari kehendak Allah yang oleh Allah dikuasakan kepada manusia, sehingga ada proses yang terlahir dari kegiatan manusia, yaitu sebenarnya adalah bagian dari kehendak Allah yang dikuasakan oleh Allah kepada makhluknya yang bernama manusia. Nah, ketika ada orang memanah, menombak, kemudian kena, disitulah kemudian dikatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Akan tapi Allah lah yang bunuh mereka, dan bukan kamu yang ketika kamu melempar itu membunuh, tapi Allah yang melempar. Nah, inilah yang kemudian oleh para ahli tafsir dikatakan orang yang beriman itu jangan punya satu pendapat bahwa dia yang paling berkuasa untuk menciptakan sesuatu dan menentukan sesuatu. Sehingga ketika orang iman itu dimenangkan oleh Allah, jangan sombong. Di perang Badar itu kan di atas kertas kan harus kalah, karena jumlahnya orang Islam sedikit dan keterampilan teknis berperangnya juga masih tidak memadai, belum memadai. Pengalaman berperangnya masih minim. Berbeda dengan perang Uhud, itu strateginya kan tepat. Cuma strategi yang tepat itu tidak disertai dengan hati yang bersih, sehingga niat berperangnya kemudian berbelok untuk mencari ghanimah. Sehingga kekalahan itu bukan terjadi pada keterampilan teknis yang kurang, tetapi persoalan hati yang tidak bersih, sehingga muncullah keinginan untuk mendapatkan ghanimah, lupa terhadap amanah yang dibebankan oleh Rasulullah kepada diri mereka. Tadi ada sebagian pasukan yang dalam tarikh itu dijelaskan, pasukan yang ada di perbukitan yang menjadi penjaga bagi pasukan muslim dengan keterampilan mereka memanah. Secara teknis mereka itu adalah ahli memanah. Jadi kalau kita bicara psikomotornya nggak ada masalah, tapi kalau bicara afeksinya ada masalah di situ. Kuat intelektual, kognitif nggak ada masalah. Mereka tahu bagaimana memanah dan kapan dia harus memanah. Keterampilannya teruji, tapi ada wilayah afeksi yang itu terkait dengan sikap orang, dan semuanya itu muncul dari hati. Makanya kalau ada orang mengatakan akhlak gak penting, itu nanti dulu. Yang penting ilmu dan keterampilannya. Sekarang yang namanya soft skill itu ternyata ketika diteliti jauh lebih penting daripada hard skill. Kan kemarin ada murid saya yang cerita, ada sebuah perusahaan yang ingin memberikan sedekah, ini bagian filantropi ya, kepada panti asuhan. Ya ketika ditanya mereka yang punya perusahaan itu non muslim, apa yang mereka katakan? Kita sedang membantu manusia yang harus dibantu. Kita perusahaan itu tidak melihat agamanya apa. Karena apa? Ini adalah kepedulian yang sifatnya itu kemanusiaan, kepedulian kemanusiaan, dan oleh karena itu mana manusia-manusia perlu dibantu. Lalu dipahami anak yatim dibantu dengan uang yang banyak. Lalu ada orang yang punya mobil Serena, datang ke situ ditinggal mobilnya untuk panti asuhan itu. Mobil Serena kan agak mahal Serena. Nah, ketika ditanya oleh murid saya itu, Pak, kenapa Bapak menyumbang ke sini? Kok bukan yayasan-yayasan yang agamanya sama dengan Bapak?
Saya melihat dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi agama. Karena apa? Karena saya melihat bahwa ada sesuatu yang lebih bermanfaat di sini. Karena agama dalam pengertian normatif itu bisa jadi membuat orang tidak akan berpikir dan berbuat sama dengan prinsip yang semestinya harus dilakukan. Jadi orang yang secara formal beragama itu tidak dijamin akhlaknya terbangun, karena ini soal afeksi. Nah, yang menarik lagi ketika bertanya, ada enggak lulusan panti asuhan ini yang sudah punya ijazah yang jujur? Untuk apa Pak? Untuk saya jadikan karyawan. Nah, kenapa begitu? Ya, saya lebih memilih orang jujur. Karena apa? Keterampilan teknis itu mudah ditrainingkan. Training untuk tentang teknis mudah. Asal IQ-nya itu standar. Secara intelektual itu standar. IP-nya berapa saja. Asal standar intelektualnya. Kalau afeksinya itu bagus, anak itu sangat mudah untuk diajak berbuat baik. Ini persoalan akhlak. Ini perusahaan besar. Saya lebih memilih orang yang punya integritas, yang kata-katanya itu selalu selaras dengan perbuatan, daripada orang pintar yang saling berbohong, atau orang-orang yang punya keterampilan teknis luar biasa tetapi tidak bisa dipercaya. Nah, kaitannya apa dengan pembicaraan ini? Al-Harawi itu mengatakan sesuatu yang kemudian dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa ada sekurang orang yang meyakini bahwa maksud ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 17 adalah perampasan terhadap tindakan Rasulullah dan mengaitkannya pada Allah. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan manusia seperti Rasulullah itu kan semata-mata karena prestasi manusia, tapi karena Allah menghendaki ada sesuatu yang memang harus terjadi, sehingga dianggap ini adalah kekuasaan Allah murni dan bukan sama sekali terkait dengan keterampilan teknis dan kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu. Kekalahan orang-orang kafir dalam perang Badar melawan orang Islam itu dihitungan di atas kertas, nggak nyambung, cara syirk. Dan kemenangan itu semata-mata pertolongan Allah. Di ketika Allah menghendaki yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Itu kan janji itu. Betapa banyak kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Harawi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun kemudian dibantah oleh para ulama dengan bantahan yang sedikit banyak membuka tentang konsep Jabariyah. Terus pasal itu Allah melayo tadi dini. Karena cara berpikir seperti itu bisa menjebak. Selasa sinau mulai terdiri pinter lah pinter dewi. Ya nggak bisa begitu, karena apa? Ada sunnatullah. Kalau kamu mau pinter belajarlah. Kalau kamu mau kenyang makanlah. Kalau tidak mau haus minumlah. Ya, kalau kesel istirahat. Nek ngantuk buru, itu kan sunnatullah. Nah, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari kesadaran manusia. Ini yang selalu disampaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian membantah dengan menyatakan begini: kalau pendapat ini dianggap betul, tentu akan ada penolakan terhadap semua tindakan. Sehingga orang bisa mengatakan, ma shallaitu il sholaitu. Saya itu tidak sholat ketika sholat, jadi pada saat saya sholat Allah yang sholat itu. Jadi ini pun terdiri kalau sholat. Jadi nggak perlu kita itu berdakwah pada orang agar orang itu mau sholat. Dan kita harus tidak pernah merasa sholat karena yang sholat Allah. Termasuk kritik Ibnu Qayyim al-Jauziyah
terhadap ihdatul wujud begitu. Karena manung garing kawula Gusti itu terjemahkan bukan karena Allah berbuat sesuatu maka manusia berbuat sesuatu, tapi Allah memberi izin. Ada konsep ridho. Ketika orang itu menjalani petunjuk Allah dan Allah ridho, maka dia akan bisa melaksanakan apapun yang dilaksanakan itu karena Allah ridho. Jadi bukan Allah yang bertindak. Ini cara berpikir yang tidak jabari. Meskipun Qadariyah juga dikritik, seolah-olah semua tergantung manusia. Pokoknya hitungannya awal dia mesti menang. Mustaqi itu kan jangan sampai terjadi manusia. Kata insya Allah itu kan kepasrahan yang bersyarat. Insya Allah itu kan kepasrahan yang bersyarat. Menawi Gusti Allah ngersakaken ketika Allah menghendaki. Itu sifat yang melekat pada orang ketika orang tahu bahwa yang maha menentukan itu Allah. Kita itu hanya mungkin berusaha. Serahkan hasilnya kepada Allah. Itu sikap tawakal. Wa ma sumtu ilsumtu. Ketika berpuasa sebenarnya aku tidak berpuasa. Wa ma dhahaitu idhahaitu. Ketika saya berkorban, bukan aku yang berkorban, tapi Allah. Wala fa'altu kulla fi'lin idza fa'altu walakinna Allah fa'ala dzalik. Sampai kemudian ketika kita melakukan semua yang kita lakukan, kita mengatakan bukan saya, tapi Allah yang bukan semua itu. Terjemahan bebasnya, ini tidak sombong. Kita itu tidak bisa bohong. Karena apapun yang kita lakukan itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Nah, itu dikritik oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bukan begitu. Jika mereka menolak seperti itu, berarti semua perbuatan juga akan ditolak. Yang berupa ketaatan maupun kedurhakaan. Orang mau maksiat, tidak ada orang taat. Tanpa ada bedanya, jika mereka mengkhususkannya bagi beliau semata-mata, berarti mereka telah melakukan hal yang kontradiktif. Yang pasti mereka tidak baik dalam memahami maksud ayat ini. Artinya apa? Maksud ayat ini harus dipahami secara tepat. Jangan sombong. Nek orang aku orang mungkin kelakon. Itu kata-kata yang menunjukkan sombong. Semua bergantung saya. Itu sombong. Karena ayat turun berkaitan dengan lemparan Rasulullah SAW terhadap orang-orang musyrik sewaktu perang Badar, yaitu berupa kerikil yang di atas kertas. Gak mungkin kerikil itu memberikan dampak negatif pada orang ketika dilempar. Ini bukan soal kesaktian Rasulullah. Ini soal bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang khariqul adat, yang tidak lazim untuk dinalar. Oh, di bala kerikil kok mati, di bala kerikil kok kalah. Kan tidak masuk akal itu. Nah, pertanyaannya sederhana. Mungkin nggak Allah itu menciptakan sebuah kerikil yang ketika dilemparkan dampaknya lebih dahsyat dari batu yang sebesar apapun? Ya terserah Allah. Itu persis ketika pertanyaan itu diberikan kepada seorang ilmuwan yang sadar betul bahwa iman itu tidak bisa dinalar. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibakar? Terserah Allah. Karena Allah bisa menciptakan api itu tidak membakar pada saat itu. Karena ada hukum-hukum yang sifatnya itu natural yang oleh Allah diubah pada saat tertentu dan di tempat tertentu. Termasuk ketika Rasulullah SAW itu berbuat sesuatu yang ada di perang Badar. Tidak masuk akal. Ibrahim dibakar, gak terbakar, itu kehendak Allah. Allah yang mengatakan ya kuni bardan wa salaman. Boleh nggak api itu diciptakan oleh Allah tidak bersifat pembakar? Ya terserah Allah. Dalam bahasa saya sakar Gusti Allah. Sudah terserah Allah. Makanya ketika saya ditanya, Pak, mungkin nggak doa kiai itu tidak dikabulkan? Ya terserah Allah. Karena kiai nggak bisa memaksa Allah. Betul. Mau muslim betul menghormati kiai, ini bukan soal hormat. Ini soal penalaran yang sehat. Seorang kiai pun tidak bisa memaksa Allah untuk berkehendak. Ini saya dua kiai loh, ampun main-main. Ini terserah kiai. Ya itu sebutan orang. Apa Allah itu menyebut seorang itu kiai atau bukan? Ya, enggak pernah Allah menyebut kiai.
Kita tidak tahu apakah kiai itu betul-betul lebih ikhlas daripada yang bukan kiai. Kita tidak pernah tahu. Keikhlasan itu tidak terkait dengan predikat. Siapapun itu bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Dan yang tahu hanya Allah. Yang paling tahu itu hanya Allah. Ya kalau dikatakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, itu adalah penjelasan tentang kuasa Allah. Sehebat apapun manusia itu tidak bisa menjamin bahwa dia akan berhasil. Jadi kalau kerikil dilempar Rasulullah kemudian yang dilempar mati itu, nalar manusia kan nggak bisa terima. Tetapi kalau Allah menghendaki mau apa? Sehingga dikatakan lemparan itu berasal dari Allah. Jadi sumber kekuatannya dari Allah. Dan kesudahannya dijanjikan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Allah yang membunuh mereka melalui Nabi Muhammad yang melemparkan kerikil. Jadi bukan karena Nabi Muhammad itu sakti atau kerikil itu hebat. Itu ya harus dipahami. Harus minum lagi. Ini sesuai dengan saran Pak Aris. Kalau kita itu mengatakan mari kita satukan kita dengan diri Allah, itu artinya gugurkan sesuatu yang membuat kita tidak bersatu. Karena begitu kita mendua saja itu sebenarnya sudah merusak, itu syirik. Menduakan ketaatan kita kepada Allah itu sudah syirik. Apalagi ada yang ketiga, keempat, kelima, ke-10. Ketaatan kita sekecil apapun yang mengganggu ketaatan kita kepada Allah itu sudah berarti tafriqah, pemisahan kita dengan Allah, dan itu merusak tauhid kita. Dan itu yang seringkali disalahpahami. Saya ini cerita faktual saja. Di 3 masjid yang di situ saya berkhutbah, saya dianggap radikal karena menjelaskan tentang ini. Sekecil apapun kita itu taat kepada sesuatu selain Allah yang mengganggu ketaatan kita kepada Allah, kita masuk dalam jebakan syirik. Dan orang yang melakukan syirik itu disebut musyrik. Sekecil apapun kebohongan itu kita lakukan dan membuat kita menikmati kebohongan, ada indikator kemunafikan. Begitu diiringi dengan pengkhianatan dan ingkar janji, sempurna kemunafikan kita dan kita disebut orang munafik. Itu aja. Dan saya dikatakan kalau dulu Bapak menuduh orang munafik. Tidak menuduh, saya cuma mengatakan kriteria nifak menurut Rasulullah itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada alafa, wa idza tumina khana. Kalau ngomong bohong, kalau janji menyalahi, dikasih amanat khianat. Itu kan kriteria. Saya tidak menyebut orang, tapi dikatakan radikal. Dan mulai tahun ini tidak diundang khutbah lagi jadi. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin tidak itu saja. Tapi ya katakan itu boleh diundang. Ya tidak diundang lagi ya nggak apa-apa. Oh muslim radikal. Ya apa salahnya berpendapat seperti itu? Kata radikal itu menjadi sesuatu yang tidak baik ketika dibawa ke persoalan politik. Karena apa? Sudah ada bias pengertian. Tapi kalau kita bawa ke persoalan bahasa dan filsafat, radikal itu tidak harus buruk. Iya. Seorang yang punya sikap istiqomah, bersikap teguh pendirian pada sikap tauhid itu radikal. Lakum dinukum melihat itu radikal. Aku kue dalam hal agama, artinya dalam soal akidah dan ibadah itu muamalah bisa menyatu. Tapi kalau kita bicara akidah dan ibadah, nggak usah lah kita itu bertukar pikiran tentang ibadah dan akidah, apalagi kemudian menukar akidah dan ibadah kita untuk hanya bersikap toleran. Itu nggak boleh, itu syirik. Dan Rasulullah menegaskan itu. Dan surat Al-Kafirun itu kan ketegasan. Lakum dinukum waliyatin itu kan kata putus. Dan soal ibadah sudah sendiri-sendiri. Gak mungkin saya beribadah pada
Tuhanmu untuk Tuhanmu, dan kamu nggak perlu untuk bertuhan pada Tuhanku yang saya yakini. Iman itu harga mati, itu absolut. Bahwa ada proses untuk meyakini, itu adalah proses intelektual juga. Proses orang untuk meyakini sesuatu itu tidak harus selalu disebut iman. Kalau saya yakin bahwa besok pagi akan hujan, itu bukan soal iman, ini soal keyakinan. Dan itu ada proses intelektualnya. Dan orang bisa diukur. Kalau keyakinan itu bisa ada ukuran psikologisnya, ada ukuran kejiwaannya, ada kemungkinan orang itu ditanya tentang sesuatu yang diyakini atau tidak yakini. Dan kalau iman itu ada dalam hati, nggak ada penelitian tentang kadar iman seseorang. Apalagi dibuat survei tentang iman, ya, itu salah kaprah. Nah, di dalam persoalan ini kemudian para ulama mengatakan bahwa yang namanya al-jam'u itu menyatukan sesuatu yang ada pada kita, pada Allah. Ilmu kita jangan sampai menyesatkan diri kita, itu namanya jam'u ilmi. Wujud kita itu adalah bagian dari kehendak Allah yang berkehendak untuk mewujudkan diri kita. Sehingga diri kita itu bagian dari kehendak Allah untuk menjadikan diri kita itu dikuasai oleh yang menjadikan diri kita. Jadi kita itu ada di dalam penguasaan Allah. Jadi jangan main-main. Sikap muraqabah kita itu harus melahirkan kesadaran bahwa kita ini diawasi Allah selamanya kok. Dan kalau Allah berkehendak, kita nggak bisa apa-apa kok, kecuali menuruti. Saya selalu mengatakan, hidup mati itu urusan Allah sebenarnya. Kewajiban kita itu hanya mengisi hidup dengan amal soleh, tinggalkan maksiat, kerjakan yang baik, itu aja. Kita mau dipundut, mau diambil kapan, terserah Allah. Di mana, dengan cara apa, terserah Allah. Kita nggak usah berpikir bahwa kita itu akan mati kapan, di mana, dengan cara apa. Yang penting kita isi hidup kita dengan amal soleh. Dari Allah husnul khotimah. Dan saya punya pendapat yang saya pakai dari nasihat Al-Bahaya. Rasa mikir kapan mati, mikir dia dewi sangu. Boleh sanggup mati itu penting, dan itu buat kita tenang. Karena kita nggak tahu kapan mati itu. Jadi Mas Mahriza itu sekarang nggak ngantuk. Cerita teman saya sekelas barusan meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi saya nggak diberitahu. Kakaknya Lukman itu orang Pak Sirah Marhum. Tadi teman saya sekelas semua ini. Satu duduk kelas dengan Pak Mahriza. Pak Mahriza sekarang sudah sampai surga. Kenikmatan orang hidup ini kan ngantuk, duduk saja bisa tidur. Nikmat itu kenikmatan Allah yang harus disyukuri. Tapi kata al-jam'u itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak setan, itu salah. Yang benar itu satukan kehendak kita dengan Allah, sehingga apa? Kita semakin dekat dengan Allah dan semakin jauh dari setan. Perpisahan juga begitu. Pisahkan kita dari kehendak setan, jangan pisahkan kita dari kehendak Allah. Artinya apa? Jadilah kita menjadi hizbullah, jangan hizbus syayatin. Dan ini pernyataan ilmiah. Kalau pernyataan politik jadi bermasalah, seperti yang dulu pernah dikatakan Pak Amin Rais. Karena itu sifatnya politis jadi bermasalah. Bukan yang menyatakan Pak Amin yang dikenal banyak orang. Kalau yang menyatakan saya kan nggak ada orang dengar. Pak Musili Sopo kan raja cetok. Tetapi harus dikatakan. Jadi tidak mutlak-mutlakan pasti kalau al-jam'u itu baik, tidak. Al-jam'u dalam apa? Kalau al-jam'u itu penyatuan kehendak kita dengan kehendak setan, jelek. Tapi kalau al-jam'u itu adalah pendekatan diri kepada Allah sehingga kita bisa untuk menyatu dengan kehendak Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan prinsip syariat Allah. Ayo. Nah, memang kata-kata yang terkait dengan al-jam'u itu bisa terkait dengan wujud, bisa terkait dengan ilmu, bisa terkait dengan penyatuan diri. Dan orang-orang yang dulu itu dikritik oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa ada manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud. Itu yang disebut dalam istilah
Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan kata-kata mulahadah. Itu proses di mana orang itu berpendapat bahwa antara Allah dan manusia itu satu. Jadi kita ini fata morgana. Itu anggapan yang salah. Kita tahu bahwa Khaliq itu Allah, makhluk itu manusia dan yang lain-lain yang memang diciptakan. Jadi tidak pernah ada satu kesatuan antara Allah dan makhluknya. Jadi kalau kita itu mengatakan ada kesatuan antara Allah dan makhluknya, itu adalah tindakan yang salah. Dan itu yang juga dulu pernah diralat oleh al-Khalat, yang diduga al-Khalat itu punya ilmu laduni yang datang dari Allah langsung, bukan ilmu syawahid. Syawahid itu ilmu yang dicari, sehingga dikatakan dia itu punya syatohat yang kemudian dikatakan anal, dengan kata-kata anal haq. Al-haq dalam bahasa tasawuf itu adalah Tuhan. Kalau dikatakan anal haq, saya Tuhan. Dan dengan pernyataan itulah kemudian para ulama menghukumi dia itu sudah menjadi mulhid, orang-orang yang sudah tidak mengakui keberadaan Tuhan sebagai zat yang terpisah, sehingga dihukum. Ketika mau dihukum, dia meralat pendapatnya. Ma'anal haq, saya bukan Tuhan, bal ana haqqun fafarriq bainana. Tapi saya itu bagian dari kebenaran Tuhan, maka bedakan antara saya dengan Tuhan. Tapi sudah terlambat, karena apa? Ada pernyataan yang sudah terlanjur dikatakan dan diklaim oleh para ulama waktu itu sebagai pernyataan yang menyimpang, yang harus kita dihukum. Tulisan ini rangkuman dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kalau kita pahami ini, karena nanti ada pertanyaannya, mudah-mudahan itu akan memperkaya. Nah, ketika kita itu tahu bahwa ada kemungkinan kita itu menyatu dengan Allah, bukan menyatu dalam arti kesatuan wujud, apalagi kesatuan kehendak, yang karena itu kemudian kita itu tidak berbeda dengan Allah, itu adalah berapa yang salah. Maksud al-jam itu adalah satu tindakan yang berisi proses agar kita itu betul-betul dekat kepada Allah. Karena kedekatan kita kepada Allah, maka apapun yang dikehendaki Allah untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Yang dikehendaki Allah untuk ditinggalkan, kita tinggalkan. Sehingga ketaatan kita itu menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu adalah orang yang berhasil melakukan tindakan al-jam'u. Sedangkan orang yang disebut asi, orang yang bermaksiat, itu adalah orang yang gagal di dalam melakukan tindakan al-jam'u. Karena apa? Tafriqahnya berjalan. Penolakannya untuk menyatu itu gagal, yang berjalan adalah pemisahan dari keinginan Allah agar kita taat kepadanya. Kita justru menjadi orang yang terjebak untuk mengikuti kehendak setan. Dan kalau kita tidak bertaubat, maka boleh jadi kita akan menjadi orang yang selamanya tersesat dan tidak akan pernah berjalan di jalan yang lurus, dan pada saatnya kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka kemudian kesadaran untuk bertaubat itu harus selalu ada di dalam diri manusia, sehingga ketika kita tidak tidur pun berdoa dengan doa yang mengakibatkan kita itu sadar. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika tidak tidur hendaklah kita mengucapkan astagfirullah la ilaha illahu wal khairul qayyum wa atubu ilaih. Itu artinya ada kesadaran untuk bertobat. Dan kata-kata yang sering diucapkan Rasulullah itu ditiru oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, dan yang lain-lain. Karena pada saat kita itu menghadap Allah, kita harus tahu bahwa kita itu harus bersih. Sehingga ucapannya adalah Allahumma firli walakni warrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, pertemukan aku dengan penyerta yang maha tinggi. Ini kesadaran tauhid. Dan para sahabat itu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, karena mereka itu bersih dari kemungkinan godaan setan. Karena dengan istighfar ini dia sadar sebenarnya bahwa ada kemungkinan dia itu dosa karena sengaja atau tidak. Dan pada saatnya tindakan orang-orang yang seperti itu akan semakin mungkin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mau beristighfar, sombong, seolah-olah kita selalu benar.
kemungkinan kita salah itu besar sekali. Apalagi mubalik itu, karena salah ngomong saja itu dosa. Apalagi kalau sudah punya kepentingan politik itu berbelok-belok, itu siksa. Karena apa? Yang diomongkan bukan sesuatu yang benar, keperpihakannya sudah pada kepentingan, dan itulah yang semestinya harus dihindari. Dan ini yang dinasihatkan dulu oleh Pak Nek, tadi mubalik. Orang terjun dengan dunia politik praktis. Karena apa? Ada kemungkinan bias ketika kita berpendapat. Dan disitulah kemudian yang harus disadari bahwa apapun yang kita lakukan memberikan kemungkinan kita itu cari Allah. Kalau kita tidak sadar bahwa tujuan kita itu hanya untuk mencari Allah. Tapi kalau kita sadar selalu bahwa tujuan kita itu hanya untuk mencari Allah, insya Allah kita akan selalu menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu insya Allah selalu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu yang bisa saya jelaskan. Kalau pertanyaan saya persilakan, saya kembalikan.